Banyak orang mengira obligasi adalah instrumen membosankan. Padahal, justru paling menentukan. Obligasi adalah fondasi tersembunyi yang menopang sistem keuangan modern. Tanpa obligasi, negara dan perusahaan sulit membiayai pembangunan besar. Secara sederhana, obligasi adalah janji tertulis untuk mengembalikan uang. Uang tersebut dipinjam dari investor dengan imbal hasil yang disepakati. Imbal hasil ini dibayarkan secara berkala selama masa pinjaman berjalan. Dalam dunia obligasi, imbal hasil ini dikenal dengan istilah kupon. Kupon membuat obligasi sering disebut sebagai instrumen pendapatan tetap. Namun kenyataannya, risiko obligasi tidak sesederhana yang terlihat. Obligasi diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pemerintah menerbitkan obligasi untuk menutup defisit anggaran. Perusahaan menerbitkan obligasi untuk ekspansi dan pengembangan usaha. Investor membeli obligasi dengan harapan menerima kupon secara rutin. Selain kupon, investor juga menunggu pengembalian pokok di akhir masa. Masa ini dikenal dengan istilah jatuh tempo obligasi. Jatuh tempo bisa berlangsung dari 1 tahun hingga puluhan tahun. Semakin panjang jatuh tempo, semakin besar ketidakpastian yang dihadapi. Karena itu, tenor obligasi sangat memengaruhi tingkat imbal hasilnya. Banyak orang tidak sadar bahwa harga obligasi bisa naik dan turun. Harga obligasi bergerak berlawanan dengan tingkat suku bunga. Saat suku bunga naik, harga obligasi lama cenderung turun. Saat suku bunga turun, harga obligasi lama justru naik. Inilah alasan obligasi aktif diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Obligasi bisa diperdagangkan di atas nilai nominalnya. Kondisi ini disebut obligasi diperdagangkan secara premium. Sebaliknya, obligasi juga bisa diperdagangkan di bawah nilai nominal. Kondisi ini dikenal sebagai obligasi yang diperdagangkan diskon. Namun apapun harganya, nilai pokok dibayar penuh saat jatuh tempo, kecuali pada kasus gagal bayar oleh penerbit obligasi. Risiko gagal bayar selalu menjadi faktor penting dalam obligasi. Risiko ini diukur melalui peringkat kredit penerbit. Semakin tinggi risikonya, semakin besar kupon yang ditawarkan. Inilah hubungan antara risiko dan imbal hasil dalam obligasi. Tidak semua obligasi menggunakan sistem bunga. Dalam keuangan syariah, obligasi dikenal dengan nama sukuk. Sukuk menggunakan skema sewa atau bagi hasil. Struktur hukumnya berbeda, tetapi tujuan ekonominya serupa. Sukuk mewakili kepemilikan atas aset atau proyek tertentu. Karena itu, sukuk harus berbasis aset yang jelas. Obligasi konvensional tidak mensyaratkan kepemilikan aset. Perbedaan ini penting dalam sistem keuangan syariah. Obligasi dapat diterbitkan melalui penawaran ke publik. Penawaran ini melibatkan banyak investor sekaligus. Obligasi juga bisa diterbitkan secara terbatas. Penawaran terbatas hanya ditujukan pada investor tertentu. Berbeda dengan saham, obligasi tidak diperdagangkan di bursa efek. Perdagangan obligasi dilakukan melalui mekanisme di luar bursa. Mekanisme ini dikenal sebagai transaksi antar pelaku pasar. Transaksi dilakukan melalui dealer dan lembaga keuangan. Karena itu, transparansi harga obligasi lebih terbatas. Inilah alasan obligasi terlihat kurang populer dibanding saham. Padahal, nilai pasar obligasi jauh lebih besar dari saham. Negara sangat tergantung pada pasar obligasi. Krisis keuangan sering berawal dari gangguan pasar obligasi. Saat kepercayaan hilang, imbal hasil melonjak drastis. Lonjakan ini membuat beban utang meningkat tajam. Dampaknya bisa menjalar ke seluruh sistem keuangan. Karena itu, obligasi menjadi instrumen yang sangat sensitif. Investor besar memantau pasar obligasi lebih serius dari saham. Perubahan kecil pada obligasi bisa berdampak sistemik. Itulah mengapa Bank Sentral fokus mengendalikan pasar obligasi. Kebijakan moneter bekerja melalui suku bunga dan obligasi. Obligasi menjadi alat transmisi kebijakan ekonomi. Tanpa memahami obligasi, ekonomi sulit dipahami secara utuh. Bagi investor retail, obligasi sering dianggap aman. Namun aman bukan berarti tanpa risiko. Risiko inflasi dapat menggerus nilai imbal hasil. Risiko likuiditas membuat obligasi sulit dijual cepat. Risiko suku bunga memengaruhi nilai pasar obligasi. Karena itu, obligasi menuntut pemahaman, bukan sekadar kepercayaan. Obligasi bukan sekadar utang, tapi kontrak ekonomi jangka panjang. Di balik kesan tenang, obligasi menyimpan dinamika yang kompleks. Memahami obligasi berarti memahami denyut keuangan modern.